Inilah keadaan pers pada masa 7 Presiden Republik Indonesia versi Fase Channel. Pers nasional pertama kali hadir di Indonesia pasca kemerdekaan. Dicetuskan dengan lahirnya Surat Kabar Berita Indonesia di Jakarta pada 6 September 1945. 3 tahun berselang, surat-surat kabar di Indonesia pun bermunculan hingga mencapai 124 surat kabar. Belanda yang juga membutuhkan propaganda pers turut menerbitkan berbagai surat kabar seperti Fajar di Jakarta, Suluh Rakyat di Semarang, Pelita Rakyat di Surabaya, serta Pajajaran dan Persatuan di Bandung. Terkekangnya media pers saat era Orde Baru membuat gairah penggiat jurnalistik tentunya menjadi tidak nyaman. Awal Orde Baru, rakyat Indonesia mengharapkan adanya sebuah perubahan. Merubah keterpurukan yang dialami saat Orde Lama, pemerintah pada saat itu dituntut harus memulihkan di segala aspek, antara lain ekonomi, politik, dan psikologis rakyat Indonesia yang harus bangkit. Pada saat itu Indonesia secara perlahan-lahan mulai bangkit. Ekonomi di Indonesia pun mulai maju pesat, namun tidak dengan media pers. Media pers saat zaman Orde Baru mulai terkekang. Media pers yang berharap dengan angin segar sebuah kebebasan malah sangat dikekang oleh pemerintah. Pers tidak diperbolehkan memberitakan mengenai berita miring yang berada di seputar pemerintahan. Jika ada yang berani mengkritik atau mempublikasikan mengenai pemerintahan pada saat itu, ada sebuah ancaman keras dan tentu juga akan mengancam penerbitnya. Tentunya, sikap Soeharto yang otoriter membuat pers akan kehilangan taringnya. Pada era pemerintahannya yang singkat, Habibie juga membuka gerbang kebebasan pers di Indonesia. Dia berkisah, kebebasan pers menjadi salah satu cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pasca Presiden kedua Soeharto lengser, B.J. Habibie menempatkan pers sebagai salah satu bahan rujukan untuk mengeluarkan kebijakan. Berbeda dengan rezim Soeharto, di mana kebebasan pers kerap kali dikekang dan diatur penguasa, saat itu Habibie mengaku kesulitan mengambil kebijakan strategis untuk meredam gejolak informasi. Hal itu karena tidak sinkronnya laporan dari sejumlah petinggi negara seperti Panglima ABRI, pimpinan MPR, Mendagri hingga Menlu kala itu soal situasi negara. Kondisi inilah yang memunculkan gagasan kebebasan pers. Saat menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Gus Dur pun menunjukkan sikapnya mewujudkan negara demokratis. Ia membuka lebar-lebar ruang bagi pers berekspresi dengan membubarkan Departemen Penerangan atau DPN yang saat itu jadi momok menakutkan bagi pers karena ia punya kuasa untuk mencabut izin penerbitan. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada era Presiden B.J. Habibie, pers belum sepenuhnya bebas meski sudah ada jaminan konstitusi. Pers baru bisa bernapas lega usai DPN dibubarkan. Ini buah manis dari sebuah reformasi. Gus Dur menilai dalam negara demokrasi, informasi itu milik publik, bukan pemerintah. DPN dianggap telah berdosa karena mengontrol informasi dan memonopoli kebenaran atas nama pemerintah. Pers pada masa kepemimpinan cucu dari Bapak Proklamasi Insinyur Soekarno, Megawati Soekarno Putri, seperti cukup terbatasi, karena pada era Presiden wanita pertama RI itu, media seperti diberikan ganjalan dalam mengkritisi pemerintah. Karena Megawati sendiri pernah berpendapat jika dirinya merasa keberatan dan tidak adil dengan hantaman awak media yang terus-menerus menyerang dirinya. Tapi daripada itu, Megawati tetap tidak merusak jati diri dari pers dan tidak pernah mempreteli pers, apalagi berniat menyekat kebebasan pers. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pers di Indonesia mengalami kemajuan dari estafet kepemimpinan sebelumnya. Mayoritas jurnalis senior Indonesia sepakat jika di era pemerintahan pria bertubuh tinggi besar itu, pers mengalami perubahan yang lebih baik, karena semua kalangan bisa menyampaikan ekspresinya kepada pemerintah dengan bebas, tanpa ada ancaman pidana dan tidak dianggap makar. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, menjelaskan iklim demokrasi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik ketimbang sekarang. Setiap orang katanya bisa menyampaikan ekspresinya secara bebas. Terakhir, pers pada zaman kepemimpinan Presiden Republik Indonesia sekarang yaitu Joko Widodo bisa disaksikan dan dirasakan sendiri seperti apa, baik itu pada periode pertama dan periode kedua. Situasi pers di Indonesia bisa dikatakan sedang carut-marut. Aksi adu domba, sara dan ujaran kebencian kerap ditemui di halaman media pers. Karena di zaman bekas bos Mambel itu, jumlah media pers di Indonesia sangat menjamur, sehingga dalam mencari informasi akan dirasa cukup sulit.
untuk mencari berita yang fakta dan mana yang hanya opini saja.